Shalom, saya mengucapkan selamat sore. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Teologi Misi, yaitu Bapak Dr. Diki Kansil MTH. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teologi Misi dengan judul apa itu teologi misi. Sebelum saya lebih jauh memaparkan apa itu teologi misi, saya akan sedikit menjelaskan latar belakang dari teologi misi. Teologi misi merupakan salah satu cabang penting dalam studi teologi Kristen yang berfokus pada pengutusan Allah kepada dunia. Dalam konteks kehidupan gereja masa kini, pemahaman tentang teologi misi sangat diperlukan agar gereja tidak berfokus pada kegiatan internal, tetapi juga menjalankan tugas pengutusan untuk memberitakan Injil kepada bangsa. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, gereja dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pluralisme, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang teologi misi menjadi dasar penting bagi gereja dalam menjalankan panggilannya secara relevan di masa sekarang ini. Sini akan saya menjelaskan pengertian dari teologi misi. Apa itu teologi misi? Teologi berasal dari kata theos atau Tuhan. Logos artinya ilmu atau pemikiran. Jadi teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan karyanya. Sangat jelas di sini bahwa teologi itu yaitu usaha mempelajari tentang Tuhan dan karya-karyanya di muka bumi ini. Jadi teologi membahas siapa Tuhan, sifatnya, dan bagaimana hubungannya dengan manusia. Dalam konteks ini kita akan fokus pada hubungan Tuhan dengan misi. Jadi dalam pembahasan ini akan difokuskan bagaimana hubungan Tuhan dengan misi itu sendiri. Pengertian misi, apa itu misi? Misi itu berasal dari kata Latin yaitu missio atau pengutusan. Misi adalah tugas yang diberikan untuk disampaikan atau dikerjakan. Jadi jelas di sini bahwa misi itu diberikan kepada gereja Tuhan, ya. Kemudian harus disampaikan atau dikerjakan oleh gereja itu sendiri. Dalam kekristenan, misi berarti tugas untuk menyampaikan kabar baik atau disebut dengan Injil kepada semua orang. Pengertian teologi misi. Sekarang kita akan melihat pengertian teologi misi. Teologi misi adalah pemahaman teologi tentang yang pertama yaitu tujuan Allah bagi dunia. Jadi di sini Allah itu punya tujuan khusus datang ke dunia ini sebagai manusia, ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam misi itu ada tujuan Allah khusus untuk dunia ini. Yaitu kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa. Bahkan dikatakan oleh Alkitab bahwa dunia ini sudah rusak. Maka disinilah di dalam misi yang dari Allah ini, ya, tujuannya untuk kembali memulihkan dunia, khususnya manusia. Kemudian peran manusia dalam rencana Allah. Di sini dalam misi Allah
manusia itu punya andil atau berperan ya dalam rencana Allah itu. Kemudian pengutusan untuk memberitakan Injil. Jadi sangat jelas di sini ya, dari pemahaman teologis itu bahwa tujuan Allah datang ke dunia atau memberikan misinya, kemudian peran manusia dalam rencana Allah, lalu pengutusan untuk memberitakan Injil. Teologi bukan hanya aktivitas, tetapi refleksi iman, tindakan iman tentang mengapa dan bagaimana misi itu dilakukan. Dasar Alkitabiah misi. Jadi tentu kita harus paham bahwa ada dasar yang jelas ya dari misi itu sesuai dengan Alkitab atau Alkitabiah. Dasar dalam Alkitab ada dalam Perjanjian Lama, Allah memilih Israel menjadi berkat. Jadi kita tahu bahwa bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah untuk menjadi berkat. Kemudian dalam Perjanjian Baru ada amanat agung. Di dalam Injil Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20 jelas dikatakan di sana, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka. Ajar mereka untuk melakukan kebenaran." Jadi sangat jelas di sini amanat agung di dalam misi Allah ini. Nah, misi bukan ide dari manusia, tetapi berasal dari kehendak Allah sejak awal sejarah manusia. Sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa misi itu bukan ide manusia, tetapi berasal dari kehendak, kemauan dari Allah sejak awal sejarah manusia. Sekarang kita akan melihat hakikat manusia, hakikat dari misi itu. Apa ciri-ciri misi yang dari Allah itu? Yang pertama, harus bersumber dari Allah. Jadi misi itu bersumber dari Allah, bukan bersumber atau kehendak dari manusia, tetapi dari Allah. Sebab kalau manusia itu bukan misi Allah, tetapi misi dari manusia itu sendiri. Sedangkan yang kita kerjakan sekarang ini, yang gereja lakukan, yang gereja eksekusi adalah misi Allah. Harus bersumber dari Allah. Kemudian harus bersifat universal. Bukan satu suku. Bukan satu bangsa, bukan satu golongan, tetapi untuk semua bangsa. Jadi sifatnya universal. Kemudian bersifat pada Injil. Harus konteksnya adalah Injil. Sebab kalau bukan dari Injil, ya, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bukan misi dari Allah, tapi misi manusia. Tapi yang kita lakukan sekali lagi adalah misi dari Allah, maka harus berpusat pada Injil. Nah, kemudian yang terakhir harus melibatkan gereja. Jadi misi Allah itu melibatkan gereja untuk melakukan dan mengerjakan misi dari Allah. Jadi misi Allah adalah pekerjaan Allah yang sering disebut misi Dei. Manusia hanya ikut ambil bagian dalam rencana Allah itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa misi itu bersumber dari Allah atau missio Dei. Sedangkan kita sebagai gereja Tuhan hanyalah ikut ambil bagian dalam rencananya. Sekarang kita akan melihat tujuan dari misi. Apa
Apa itu tujuan misi itu? Tujuan utama dari misi menyatakan kasih Allah. Kasih Allah itu harus kita beritakan. Kasih Allah itu harus kita sampaikan. Ya. Kemudian tujuan dari misi itu yaitu membawa keselamatan. Dimanapun kita berada. Tadi dikatakan kita harus menjadi berkat. Membawa keselamatan. Kita beritakan firman Tuhan. Itu membawa keselamatan. Kemudian tujuannya memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Seperti kita tahu, Alkitab sudah mengatakan bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu sudah rusak. Bahkan lebih dahsyat lagi dikatakan bahwa dunia ini sudah rusak. Jadi disinilah tujuan Allah dalam misinya. Untuk memulihkan, ya, pertama hubungan manusia dengan Tuhan dan dunia ini. Kemudian membentuk murid. Seperti aman agung itu dikatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Misi tidak hanya mengajak orang percaya. Ya, kamu percaya, enggak. Tetapi juga membentuk kehidupan yang baru. Apa artinya orang menjadi murid Kristus, tetapi tidak memiliki hidup yang baru, tidak memiliki perubahan dalam hidup, hidupnya tidak pulihkan dengan Tuhan, tidak ada artinya. Makanya di sini, ya, kita harus menjadikan, ya, atau membentuk kehidupan baru bagi setiap manusia. Artinya tadi itu disebut sering memuridkan atau pemuritan, mengajar supaya orang-orang itu berubah, ya, memiliki pemulihan dalam kehidupannya, sehingga itulah disebut dengan hidup baru. Bentuk-bentuk misi, ada bentuk-bentuk misi. Pertama, penginjilan. Orang pergi menginjil ke desa-desa, ke daerah-daerah, itu disebut penginjilan. Kemudian pelayanan sosial. Apa itu? Yaitu memberikan atau membagi sembako. Ya, seperti yang sudah kita diskusikan, apakah termasuk misi? Membagi sembako tanpa memberitakan Injil, tanpa menyebut Yesus. Ya, hasilnya ya. Sebab kita di sana menunjukkan kasih Allah. Itu pelayanan sosial. Kemudian apa? Pengobatan gratis. Juga pelayanan sosial. Kemudian memberikan atau membagikan pakaian-pakaian bekas layak pakai. Juga adalah pelayanan sosial. Kemudian ada bentuk pendidikan. Ada PAUD Kristen. Ada SD, SMP, SMA Kristen sampai dengan perguruan tinggi. Ini adalah bentuk dari misi itu sendiri. Lalu ada pelayanan kesehatan. Ya, kemudian kesaksian hidup. Ini yang terpenting. Yaitu hidup kita itu menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak memberitakan Injil. Mungkin kita tidak menyebut nama Yesus di dalam pemberitaan kita atau di dalam aktivitas kita. Tetapi lewat hidup kita, cara bicara kita, cara kerja kita dimanapun kita bekerja, menunjukkan, menampilkan Yesus bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, orang-orang percaya. Sehingga Alkitab mengatakan, dari perbuatanmu lah nama Tuhan dimuliakan. Dan di satu sisi, karena perbuatanmu, nama Allah dihujat. Jadi jangan kita menjadi penghujat-penghujat Allah.
Tetapi dimanapun Tuhan percayakan kita, baik bekerja atau di apapun, biar kita menjadi berkat dari perbuatan kita, tutur bahasa kita, tindak lanjut kita. Ya, kita harus memancarkan kasih Allah. Nah, jadi di sini misi tidak hanya berbicara, tetapi juga tindakan nyata dalam hidup keseharian. Itu tadi, ya, kesaksian hidup. Sekarang kita melihat tentang misi. Ada perbedaan budaya. Jadi tantangan misi itu, satu itu adalah perbedaan budaya. Beda bahasa, ya, beda adat, beda cara ngomong, misalnya Batak dengan Jawa. Nah, ini menjadi tantangan. Tetapi jangan tantangan itu menghambat kita untuk terlibat dalam misi. Kemudian penolakan itu tantangan. Seringkali kita ada penolakan. Misalnya kita membagi sembako, ada penolakan. Dan dikatakan itu kristenisasi. Padahal kita benar-benar melakukan kasih Allah. Ya, tanpa mengajak mereka untuk menjadi orang Kristen. Tetapi tetap ada penolakan. Ini tantangan. Ya. Kemudian sekularisme. Ini juga tantangan dalam hidup kita. Seringkali kita berpendapat, sudahlah, agama itu sama semua. Nggak usah kita mengajak. Nggak usah kita bermisi. Nggak usah. Itu sekularisme. Ini tantangan. Kemudian yang terakhir, kurangnya pemahaman. Ada banyak orang Kristen, ada banyak gereja kurang pemahaman tentang misi ini. Itu sebabnya lewat mata kuliah teologi misi ini, biar kita terbuka, biar kita semakin mengerti bagaimana pentingnya melakukan teologi misi ini. Pelaksanaan misi sering menghadapi hambatan, sehingga dibutuhkan hikmat dan strategi. Kita mohon hikmat kepada Tuhan. Bagaimana kita melakukan teologi misi dari Allah ini. Dan kita mohon hikmat dari Tuhan. Peran orang percaya menjadi saksi. Kemudian harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah peran orang percaya. Ya, kemudian mendukung pelayanan misi, harus kita mendukung. Sebagai jemaat juga kita harus dukung. Ada biaya, ada macam-macam. Kemudian kita dukung di dalam doa. Sebab orang percaya memiliki tanggung jawab dalam misi. Bukan hanya pemimpin gereja. Semua kita harus terlibat. Dari hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sampai dengan jemaat biasa. Harus terlibat di dalam misi yang dari Allah ini. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya ini, teologi misi adalah dasar pemahaman tentang pengutusan Allah. Misi itu berasal dari Allah dan untuk semua manusia. Semua orang percaya dipanggil untuk terlibat. Itu sebabnya ayo, biar kita semua terpanggil, terbeban dalam misi yang dari Allah ini. Sebagai penutup, Alkitab mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, inilah tugas kita sebagai gereja Tuhan. Melaksanakan misi yang dari Allah. Kita mohon hikmat dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan di dalam kita melakukan misi yang dari Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Demikian presentasi saya. Harapan saya biar lewat presentasi ini dapat memberikan nilai yang maksimal dalam mata kuliah teologi misi. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.